Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kelaparan merupakan suatu kondisi menderita akibat rasa lapar karena tidak ada atau kekurangan makanan. Menurut Global Hunger Index atau GHI, tingkat kelaparan di Indonesia menempati urutan ketiga tertinggi di Asia Tenggara pada tahun 2021. Indonesia mendapat skor indeks sebesar 18 poin dan termasuk dalam level moderat. Skor ini telah berada di atas indeks rata-rata global sebesar 17,9 poin. Skor indeks Global Hunger Index atau GHI didasarkan pada 4 komponen, yaitu kondisi kurang gizi, anak yang kurus, stunting anak, serta kematian anak. Indeks di bawah 9,9 poin menunjukkan kelaparan yang rendah. Indeks 10 hingga 19,9 termasuk dalam level moderat, dan indeks 20 hingga 34,9 termasuk dalam level serius. Selanjutnya, indeks 35 hingga 49,9 termasuk dalam level mengkhawatirkan, dan di atas 50 dikategorikan sangat mengkhawatirkan. Mirisnya, di sisi lain, Indonesia merupakan negara penghasil sampah makanan terbesar ketiga di dunia, setelah Arab Saudi dan Amerika Serikat. Menurut kajian yang telah diteliti oleh Bappenas, sampah makanan yang terbuang di Indonesia sejak tahun 2000 hingga 2019 mencapai 23 hingga 48 juta ton per tahun, atau setara dengan 115 hingga 184 kg per kapita per tahun. Dalam kajian tersebut juga menunjukkan timbulan sampah makanan di Indonesia didominasi oleh jenis biji-bijian seperti beras, jagung, dan gandum. Sedangkan jenis pangan yang prosesnya paling tidak efisien adalah sayur-sayuran, di mana kehilangannya mencapai 62,8% dari seluruh suplai domestik sayuran yang ada di Indonesia. Kontribusi besar terbuangnya sampah makanan berasal dari hotel, restoran, catering, supermarket, rumah tangga, serta masyarakat yang gemar menyisakan makanan. Apabila kebiasaan menyisakan serta membuang-buang makanan tidak segera dihentikan, maka dapat membawa dampak yang buruk bagi lingkungan, seperti munculnya gas metana sebanyak 50-55% dan gas CO2 sebanyak 40-45% akibat sampah makanan yang terbuang di tanah. Gas rumah kaca berlebih dapat menyebabkan global warming. Biodiversitas akan terancam. Sebagai contoh, karena kurangnya alternatif untuk mengawetkan ikan akan menyebabkan ikan terbuang sia-sia, sehingga pengambilan secara besar-besaran akan terus-menerus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan, yang mana hal tersebut dapat menyebabkan ekosistem laut terganggu. Pemborosan air dan gas alam, karena membuang makanan otomatis akan membuang air dan gas alam yang sudah digunakan dalam proses pengolahan makanan tersebut. Berbahaya bagi kesehatan, karena timbunan limbah makanan akan menghasilkan cairan lindi yang dapat mengurangi jumlah oksigen dan mendorong pertumbuhan organisme berbahaya yang dapat merusak kesehatan. Selain berdampak pada lingkungan dan kesehatan, limbah makanan juga memiliki dampak buruk bagi ekonomi dan sosial. Sebagai contoh, bagi ekonomi, limbah makanan dapat mengakibatkan kerugian terhadap negara setidaknya mencapai 213-551 triliun rupiah per tahun atau setara dengan 4-5% PDB Indonesia. Bagi sosial, dengan membuang atau menyisakan makanan akan berdampak pada kehilangan kandungan energi yang setara dengan porsi makan 61-125 juta penduduk atau 29-47% dari populasi Indonesia. Untuk menghadapi berbagai dampak tersebut, diperlukan cara-cara yang inovatif dan kreatif untuk mengatasi masalah sampah makanan di Indonesia. Di antaranya sebagai berikut. Aplikasi Surplus. Aplikasi Surplus merupakan aplikasi layanan pesan antar untuk restoran, kafe, atau toko roti dengan makanan yang belum terjual sebelum waktu tutup.
Cukup dengan membayar 50% dari harga makanan, kita dapat mendapatkan makanan dengan kelayakan dan rasanya terjamin berkualitas serta tidak terbuang sia-sia. Selanjutnya ada budidaya maggot. Maggot merupakan hewan yang berbentuk seperti ulat yang memakan limbah sisa makanan, khususnya limbah rumah tangga. Maggot dibudidayakan umumnya untuk dijadikan sebagai pakan ternak atau pupuk alami. Limbah sisa makanan, khususnya limbah rumah tangga yang sudah tidak bisa diolah lagi dan tidak bernilai guna, dapat kita manfaatkan untuk sumber makanan dari maggot tersebut. Dari limbah tersebut maka akan menghasilkan residu atau disebut dengan kasgot yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk alami yang dapat membantu menyuburkan tanaman dengan kandungan baik dari kasgot tersebut. Lalu maggot tersebut dapat dijual kepada pengepul dan nantinya akan dijadikan sebagai pakan ternak lele. Selanjutnya ada Food Bank. Food Bank of Indonesia merupakan organisasi sosial yang hadir untuk membantu mengatasi kesenjangan pangan di masyarakat. Dalam praktiknya, Food Bank of Indonesia menjadi jembatan antara masyarakat yang berlebihan makanan dengan masyarakat yang membutuhkan. Food Bank of Indonesia juga mendukung negara dalam mencapai Sustainable Development Goals nomor 2, yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan. Nomor 12 yaitu pola produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab, dan nomor 13 yaitu mengambil tindakan untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Selain inovasi-inovasi tersebut, kita juga dapat melakukan aksi atau kebiasaan sederhana yang memiliki dampak besar. Contoh aksi yang dapat kita lakukan adalah ambil makanan secukupnya dan jangan berlebihan. Tidak malu menghabiskan makanan dan jangan terpaku dengan budaya atau stigma yang berbunyi yang menghabiskan makanan terakhir adalah orang yang rakus. Buatlah daftar belanja dan periksa tanggal kadaluarsa sebelum membeli produk makanan atau minuman. Hindari kebiasaan belanja berlebihan. Satu aksi selamatkan bumi, budayakan makan tanpa sisa.